I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurmat Maina. Saya dari kelas RA2 Prodi PGSD dengan NIM 220824. Di sini saya ingin mempresentasikan media pembelajaran yaitu tentang pendidik dan peserta didik. Mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu dosen Maulina Rahayu MPD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidik. Apa sih pengertian pendidik itu? Jadi, pengertian pendidik didefinisikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dalam memberikan ilmu dan membimbing anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan dengan gambaran kedewasaan yang senantiasa dibayangkan oleh anak dalam pendidiknya di dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik. Dalam istilah Langford bisa juga disebut dengan situasi pendidikan. Selain tadi ada pengertian pendidik, di sini juga ada jenis-jenis pendidik, yaitu jenis-jenis pendidik itu pendidik yang bertanggung jawab untuk membimbing anak untuk mencapai kedewasaan itu ada 2 macam. Yang pertama itu pendidik melalui orang tua, atau juga bisa disebut dengan pendidik yang emang keharusan atau kewajaran hidup seorang orang tua harus mendidik anak. Yang kedua itu ada pendidik melalui guru, pendidik yang diserahi tugas untuk membimbing anak yang anak itu sudah diserahkan oleh orang tua kepada guru. Selain tadi ada jenis-jenis pendidik, di sini pula ada ciri-ciri pendidik. Ciri-ciri pendidik ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adanya kewibawaan terhadap seorang pendidik. Yang kedua itu pendidik harus mengenal anak didik terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu pendidik harus membantu anak didiknya. Yang selanjutnya di sini juga ada sifat-sifat pendidik. Menurut Mahmud Yunus, dengan memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru agar guru tersebut berhasil dalam tugasnya sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai seorang figur yang akan selalu diingat dan dicontoh oleh anak didiknya. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru, yang pertama itu guru juga harus membiasakan muridnya untuk percaya pada diri sendiri dan bebas berpikir. Yang kedua, guru harus mengasihi muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Guru juga harus berlaku jujur dan ikhlas dalam pekerjaannya. Yang ketiga, guru juga harus mempunyai sifat rasa kewajibannya terhadap masyarakat. Yang keempat, guru harus berhubungan terus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya di sini ada syarat-syarat pendidik. Setiap pekerjaan memerlukan syarat tertentu agar seorang yang memiliki pekerjaan tersebut bisa berperan secara efektif dan efisien. Bagi seorang pendidik yang bergaul dengan peserta didik yang berbeda karakter dan harus berubah ke arah yang lebih baik, maka syarat tersebut harus terpenuhi. Menurut Edi Suadi 1984, pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu yang pertama, seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan Yang kedua itu, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya terlebih dahulu. Yang ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Dan yang keempat itu, seorang pendidik harus menyatu dengan anak didiknya. Yang selanjutnya di sini pula ada fungsi-fungsi pendidik. Menurut Ahmad Farid, mengutip Cece Wijaya dan Al-Tabrani Rusyan menjelaskan beberapa peranan dan fungsi pendidik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik.
Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Yang keempat, guru sebagai pelaksana administrasi. Yang kelima, guru sebagai pengelola proses. Dan yang terakhir, belajar mengajar. Itulah fungsi pendidik menurut Ahmad Farid. Yang selanjutnya di sini ada kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ialah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik atau guru atau dosen dalam melakukan tugas camp profesional. Dr. Andes Akmalhawi mengemukakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan proses profesi keguruannya. Selain tadi menjelaskan tentang pendidik, di sini pula ada penjelasan tentang peserta didik. Peserta didik adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai suatu potensi yang harus dikembangkan, yang memiliki suatu kepribadian dan ciri khas yang berbeda dan berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pembelajaran. Itulah yang dimaksud dengan peserta didik. Selain tadi ada pengertian peserta didik, di sini pula ada ciri-ciri peserta didik. Ciri-ciri yang pertama itu individu yang memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga itu individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Dan yang terakhir itu ada individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Jadi, kesimpulan yang saya bahas antara pendidik dan peserta didik yaitu pendidik bukan hanya guru di sekolah saja, tetapi orang tua juga merupakan pendidik yang utama. Pendidik dalam mendidik anak didiknya harus memenuhi syarat dan juga memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik. Peserta didik merupakan individu yang berbeda-beda baik dalam kepribadiannya maupun potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidik, seorang pendidik harus mampu memahami ciri-ciri peserta didiknya. Terima kasih, itulah video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.